Selamat datang di ruang belajar gratis. Halo anak-anak kelas 9. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi struktur data sederhana. Materi ini sangat penting, karena pada bagian awal ini, Bapak bisa mengajak siswa untuk menyadari bahwa hampir semua aktivitas sehari-hari melibatkan data, meskipun mereka belum menyebutnya sebagai struktur data. Setiap kali kita mencatat nama, menyimpan nomor, atau mengatur jadwal, sebenarnya kita sedang mengelola data. Materi struktur data sederhana ini sangat penting karena menjadi dasar pemahaman komputer dalam bekerja. Komputer tidak bisa berpikir seperti manusia, sehingga membutuhkan cara yang rapi dan teratur untuk menyimpan data agar bisa diproses dengan benar. Jika struktur data tidak digunakan dengan baik, maka data bisa berantakan, sulit dicari, bahkan bisa salah digunakan. Oleh karena itu, materi ini akan membantu kalian memahami bagaimana komputer menyimpan dan mengatur data dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. A. Pengertian struktur data. Struktur data adalah cara mengatur dan menyimpan data agar data tersebut mudah digunakan, dicari, dan dikelola. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga menggunakan struktur data tanpa disadari, misalnya menyusun buku di rak, menyimpan pakaian di lemari, atau mengatur daftar hadir siswa. Dengan struktur data yang baik, data akan lebih rapi, mudah ditemukan, tidak tercampur, lebih cepat digunakan. Struktur data sangat penting dalam informatika karena komputer bekerja dengan data. Struktur data bisa diibaratkan sebagai cara kita menata barang di rumah. Jika semua barang diletakkan sembarangan, maka kita akan kesulitan mencarinya. Namun jika setiap barang memiliki tempat khusus, kita akan lebih cepat menemukannya. Komputer bekerja dengan cara yang sama. Data yang disimpan di komputer harus diatur dengan baik agar bisa diproses secara cepat dan tepat. Tanpa struktur data, komputer tidak akan tahu data mana yang harus diproses terlebih dahulu. Oleh karena itu, struktur data membantu komputer bekerja lebih efisien. Data menjadi lebih rapi, tidak tercampur, dan mudah digunakan kapan saja saat dibutuhkan. B. Tujuan dan manfaat struktur data. Struktur data digunakan dengan tujuan. Menyimpan banyak data dengan teratur. Mempermudah pengolahan data. Menghindari kesalahan saat menggunakan data. Membantu pembuatan aplikasi dan sistem. Contohnya, tanpa struktur data yang baik, data nilai siswa bisa tertukar atau hilang. Salah satu tujuan utama struktur data adalah agar data bisa disimpan dalam jumlah banyak tanpa membuat kita bingung. Bayangkan jika nilai satu kelas disimpan tanpa aturan, tentu akan sangat merepotkan. Selain itu, struktur data juga membantu menghindari kesalahan. Misalnya, jika data nilai siswa tidak terstruktur, bisa saja nilai seorang siswa tertukar dengan siswa lain. Dalam dunia informatika, hampir semua aplikasi menggunakan struktur data. Mulai dari aplikasi sekolah, aplikasi pesan, hingga media sosial, semuanya bergantung pada struktur data agar bisa berjalan dengan baik. C. Jenis struktur data sederhana. Pada tingkat SMP, struktur data yang dipelajari adalah struktur data sederhana, yaitu array, lari, list, stack, tumpukan, queue, antrian. Setiap struktur data memiliki cara kerja dan fungsi yang berbeda. Di jenjang SMP, kita belum mempelajari struktur data yang rumit.
Fokus kita adalah memahami konsep dasar terlebih dahulu agar tidak bingung di tingkat selanjutnya. Meskipun disebut sederhana, struktur data ini sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam program komputer. Setiap jenis struktur data memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk memahami perbedaannya agar tahu kapan harus menggunakan array, list, stack, atau queue. D. Array, lari. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa data sejenis secara berurutan. Data dalam array memiliki urutan atau posisi tertentu, sehingga setiap data bisa dikenali berdasarkan urutannya. Contoh penerapan array dalam kehidupan sehari-hari. Daftar nama siswa dalam satu kelas. Daftar nilai ulangan. Daftar nomor absen. Array cocok digunakan jika jumlah data sudah diketahui dan tidak sering berubah. Array sangat cocok digunakan jika kita sudah tahu jumlah datanya sejak awal. Misalnya, jumlah siswa dalam satu kelas biasanya tetap. Setiap data dalam array memiliki posisi tertentu, sehingga mudah untuk diakses. Misalnya, data pertama, kedua, dan seterusnya. Namun, kelemahan array adalah kurang fleksibel. Jika ingin menambah atau mengurangi data, biasanya harus mengatur ulang isinya. List. List adalah struktur data yang hampir sama dengan array, tetapi lebih fleksibel. Pada list, jumlah data bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Contoh penggunaan list dalam kehidupan sehari-hari. Daftar tugas harian. Daftar belanja. Playlist lagu. List digunakan ketika data sering berubah, misalnya ada data yang ditambah atau dihapus. Berbeda dengan array, list sangat fleksibel. Kita bisa menambahkan atau menghapus data kapan saja tanpa harus menentukan jumlah awalnya. Contoh yang paling dekat adalah daftar belanja. Saat di tengah jalan kita ingat barang lain, kita bisa langsung menambahkannya ke dalam daftar. Karena fleksibilitasnya, list sering digunakan pada aplikasi yang datanya sering berubah-ubah. Stack, tumpukan. Stack adalah struktur data yang menggunakan prinsip yang terakhir masuk akan pertama keluar. Prinsip ini sering disebut sebagai LIFO, last in first out. Contoh paling mudah dari stack adalah tumpukan buku. Buku yang terakhir diletakkan di atas akan menjadi buku pertama yang diambil. Contoh penggunaan stack dalam kehidupan sehari-hari. Tumpukan piring. Riwayat halaman web. Fitur batal, undo, pada aplikasi. Stack cocok digunakan jika urutan terakhir sangat penting. Stack bekerja seperti tumpukan barang. Kita tidak bisa mengambil barang yang ada di bawah tanpa memindahkan barang di atasnya. Dalam komputer, stack sering digunakan untuk menyimpan aktivitas terakhir. Contohnya saat kita menekan tombol undo, yang dibatalkan adalah aksi terakhir. Karena itu, stack sangat cocok digunakan ketika urutan terakhir menjadi prioritas utama. Queue, antrian. Queue adalah struktur data yang menggunakan prinsip. Yang pertama masuk, akan pertama keluar. Prinsip ini disebut FIFO, first in first out. Queue sangat sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya antrian di kantin, antrian di loket, antrian mencetak dokumen. Pada queue, data yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Queue bekerja seperti antrian di dunia nyata. Siapa yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu.
Struktur data ini sangat penting dalam sistem komputer, terutama yang berhubungan dengan layanan atau proses yang harus adil. Dengan QW, tidak akan ada data yang dilompati atau didahulukan tanpa urutan. Haji perbedaan stack dan QW, penjelasan naratif. Stack bekerja seperti tumpukan, sedangkan QW bekerja seperti barisan antrian. Pada stack, urutan terakhir menjadi yang utama, sedangkan pada QW, urutan pertama yang diprioritaskan. Pemilihan struktur data ini tergantung pada kebutuhan sistem atau masalah yang ingin diselesaikan. Perbedaan utama stack dan QW terletak pada urutan pengambilan data. Jika kita membutuhkan data terakhir untuk diproses terlebih dahulu, maka stack adalah pilihan yang tepat. Namun, jika kita membutuhkan data yang datang lebih dulu untuk diproses lebih dulu, maka QW adalah solusi yang paling sesuai. Penerapan struktur data dalam kehidupan sehari-hari. Struktur data tidak hanya digunakan di komputer, tetapi juga dalam aktivitas manusia, seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur antrian layanan, menyimpan data siswa, mengelola arsip sekolah. Dengan struktur data yang tepat, pekerjaan menjadi lebih teratur dan efisien. Struktur data membantu aktivitas manusia menjadi lebih teratur dan efisien. Tanpa struktur data, pekerjaan akan terasa lebih lambat dan membingungkan. Dengan struktur data, kita bisa menghemat waktu dan tenaga. Hubungan struktur data dengan informatika. Struktur data merupakan bagian penting dari informatika karena digunakan dalam algoritma, mendukung pemrograman, membantu pengolahan data, menjadi dasar sistem komputer. Tanpa struktur data, komputer akan kesulitan mengelola data dalam jumlah besar. Struktur data menjadi dasar dari algoritma dan pemrograman. Semua aplikasi membutuhkan struktur data agar bisa berjalan dengan baik. Tanpa struktur data, komputer tidak dapat mengelola data dengan benar. Struktur data adalah cara mengatur dan menyimpan data agar mudah digunakan. Struktur data sederhana yang dipelajari di SMP meliputi array, list, stack, dan QW. Setiap struktur data memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda. Struktur data sangat penting dalam informatika dan kehidupan sehari-hari. Dari materi ini, kita belajar bahwa struktur data sangat penting. Setiap struktur data memiliki fungsi yang berbeda. Pemahaman struktur data akan sangat membantu kalian di materi informatika berikutnya. Baik anak-anak, itulah pembahasan kita tentang struktur data sederhana. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan menjadi bekal penting untuk mempelajari informatika lebih lanjut. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi ini di rumah agar semakin paham. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan salam informatika.